Jadi foreign buy hari ini Goto, BRI, BMI, BCA. Kalau foreign sell, hari ini BRPT macam ASI buka brand, MDKA foreign sell, Pegas foreign sell. Oke, jadi gini, hitungannya sih mestinya masih aman. Kenapa? Karena net foreign sell itu didominasi oleh sahamnya Pak Pragojo. Tadi ada brand, ada BRPT di situ net foreign sell. Jadi sebenarnya net foreign sell ini nggak begitu valid amat lah. ASI wajar karena dia kan lagi diterpa banyak isu nggak sedap tuh. Cuman I saw that kenaikan maksimal untuk IHSG di viewku ini tuh udah mengarah ke bearish pennant. Tapi meskipun banyak perlawanan ya, bearish pennant ini tuh bakal gagal kalau IHSG lewat 7.300. Jadi 7.300 tuh penting tuh. Kalau selama dia nggak bisa lewat 7.300, masih ada potensi untuk IHSG ngetes 7.150. Ini kemarin waktu itu live sama Cicu Ai 7.160. Nah ini low-nya tuh 7162, lalu rebound dan 62 udah dites, 52 udah dites. Nah so far sih berhasil ya, selalu rejection. Nah selalu kenceng. Sayangnya kencengnya itu ya juga karena saham Pak Pepe gitu. Jadi agak sedikit riskannya. Kenapa? Satu, foreign keluar. Kedua, naiknya tuh most likely karena saham yang weightingnya gede tapi free floatnya rendah. Nah itu kan agak sedikit resiko tuh. Nah itu satu. Yang kedua, so far kalau kita lihat mover IHSG sesungguhnya saham perbankan, nah itu so far kalau kita lihat sosok. Jadi hari ini BRI distribusi karena ada RX yang keluar cukup gede, IU keluar gede, foreign akum tapi ya foreign hitungannya akum tapi nggak gede-gede amat meskipun ada rejection. Jadi kalau aku lihat BRI ini kan setiap kena channel atas tuh potensinya merah tuh 5.009. Jadi ini ya 57 sampai 56 itu BRI fine untuk kalian yang belum punya lalu masih ngincar target short term ke 6.000. Nah itu masih possible. Nah foreign masih, kalau kita lihat ini masih aman banget foreignnya. Dari November, Desember, Januari masih full foreign inflow. Jadi menurutku channel ini masih bakal kejaga untuk BRI. Target BRI itu ini kan titik tertinggi, all time high-nya tuh 5.900. Nah 5.900 lewat, target ke 6.000-nya tuh bisa gitu. So far masih oke, channelnya masih kejaga. Jadi every correction until saat ini ya, itu masih opportunity tuh untuk buy. Karena kita lihat foreign dari 14 Desember aja ya. Kita lihat dari 14 Desember aja modalnya itu masih hampir 2 triliun, modalnya 5.670. Low hari ini berapa? 5.700. Nah bayangkan, nyentuh modal mereka aja enggak, habis itu udah rejection 2 poin, 2 tick. Nah jadi di bawah 57 itu good price. Bayangkan mereka punya 2 triliun, harganya 5.700. Kita sampai mau jual apapun nggak makan dapet lah, kita bisa beli 2 triliun kan. Jadi untuk ngelihat market ya seperti itu. Viewku ya 57, 56 itu BRI oke. Lupakan sementara gap yang di sini. Lupakan juga gap yang di sini. Tapi kalau seandainya BRI udah mulai breakdown channel, udah menunjukkan area distribusi, nah gap inilah yang jadi acuan kalian untuk entry gitu. Jadi gap enggak harus ditutup dalam jangka waktu pendek. Justru kalau ada kejadian kayak begini ya, 2 kali gap up itu namanya apa coba? Ayo yang jago-jago TA. Aku kayaknya udah lupa. Jadi 2 kali gap up itu namanya runaway gap ya, jadi itu pertanda tren yang kuat. Jadi BRI meskipun 2 kali gap, nah itu pertanda trennya kuat. Nah so far memang kebukti tren dari BRI, even pun seller muncul terus, lokal terus reduce, tapi
buying power dari BRI itu masih terlalu kuat untuk dia koreksi. Nah itu berlaku juga untuk all the big banks. All the way the big banks saya lihat tuh kayak, nah bayangkan, wah ini foreignnya tuh astajim banget. Entah kenapsuan apa untuk beli Bank Mandiri, kayak nggak ada hari lain gitu. Ini target kita yang 6550 ini udah sampai. Nah target double bottom ini pun udah sampai. Nah kalau disuruh beli, nah even udah sekenceng ini, bearish divergence saja belum ada gitu. Ini MACD-nya masih selaras. Jadi ini masih strong sekali. Nah BBNI, nah ini udah mulai menarik nih karena udah break penan di sini, patah, flagnya patah. Kalau dia bisa nyampe 54 sampai maksimal 51. Ini aku hapus deh. 54 sampai 51, 54 ke bawah udah boleh mulai start cicil. Nah memang BNI kalau kita lihat di antara yang lain memang size-nya lebih kecil ya. Hari ini net buy net sell-nya cuma segini, kalian perhatiin. Dan condong ada seller keluar gede, that's why BNI dibanding dengan yang lain, nah itu kalah. Tapi ini retrace yang bagi saya menarik. Di 54 sampai 52, 54, 52 lah, nggak usah jauh-jauh lah. Garansi nggak ya? Mau garansi pakai apa? Tuh 54 sampai 52 atau maksimal 51an. Nah menurutku ya kalau kalian sekedar nyari 5% atau 3% ke atas, nah itu dapat lah di BNI. Ini lumayan nih, momen retrace ini boleh kalian jadiin acuan. Nah kalau BNI sendiri, nah dia beda sama Bank Mandiri, dia lemah gerakannya, ada bearish divergence. Koreksi maksimalnya tuh MA 200, 4.800. Itu in the worst case 4.800. Masa sih koreksi udah sedalam itu dan gak ada rebound-reboundnya sama sekali gitu. I don't think that makes sense. Jadi buat kalian yang ngincar belum punya big banks, BNI itu menarik kalau kalian bisa mulai sabar cicil dari 54 sampai 48. Nah itu spreadnya berapa persen, kalian hitung tuh, hitung sendiri ya. Lalu BCA salah satu yang paling strong, all time high terus hampir every single day. Kalian lihat foreignnya tuh kayak nah lalu BCA sendiri nih menurutku begini nih, 10.800 targetnya. Target koreksi 95 sampai 94. Maksimal MA 200 di 9.050. Karena ini MA 200 kan bakal naik terus nih. Nah ini buat kalian yang mau nabung, kali-kali returnnya bisa ngalahin fixed rate, terus dapat dividen lagi 1, 2, 3%. BCA lama-lama stock split make sense. Kalau dia udah nyentuh 10.000 ke atas, bisa jadi stock split lagi. Dulu kan udah pernah stock split, karena harga yang kemahalan terkadang kan ngebuat psikologis retail tuh kurang bagus. Itu all the big banks is good. Kita nggak bahas IPO dulu lah. BTN. Nah ini juga kemarinnya kita ada bahas nih, bagus nih. Kalau kalian bisa dapat 1330 sampai 1250 itu bagus. BTN murah. Dan ini juga kalian lihat akumulasi foreignnya dari 4 Januari, kita tarik dari 1 Januari aja lah. Nah ini foreignnya AK sendiri udah beli 71M. Ini sellernya retail nih, YP mestinya retail, mestinya lokal. Ini PD juga lokal-lokalan, CPDX. Ini yang akum AK, YU, ZP, BK. Ini foreign nih udah 100-an bio di level 1320 ke atas. Nah ini level harga foreign nih sekarang nih 1330. Nah murah sedikit tuh oke untuk BTN. Kalau kalian bisa tahan spare sampai MA 200 di bawah sedikit, 1250 atau 1240 maksimal. Balik ke resisten 1314, target 1640. Itu menarik. Ada ancang-ancang, apalagi kalau seandainya suku bunga jadi dipangkas, yang menurutku BTN ini akan merespon cukup baik. BRIS. Nah, ada koreksi-koreksinya nih. Aku udah agak pesimis kalau dia bisa koreksi, karena hari ini, per hari ini aja kalian lihat ya, akumnya udah 100-an M dan itu average-nya semua atas.
Ini bukan average bawah loh, 19, 19, 19, 19. Kalau kalian ikutin di grup ya waktu itu, kita tuh ikutin breeze tuh dari sini nih. Itu akum-akumnya foreign masih 1007, 1008. Sekarang di sini mereka nggak jualan, justru mereka nambah. Average mereka sampai tinggi banget, 19, 19, 19, 19. Nah, jadi 1950 ke atas tuh murah, dan ini kalau dibilang beresiko, ya iya beresiko. Makanya kalau mau beli, kalian jangan pasang stop loss sampai bawah banget. Kalau bisa pasang stop loss agak ketat lah. Better kalian loss tipis-tipis, tapi sekali dapat rally-nya lumayan. Nah itu caranya kalau untuk ngejar atas. Karena sometimes kalau kita terlalu pelit, nggak dapat apa-apa kalian. Kalau sekarang kalian pelit di big banks, kalian nggak dapat apa-apa, nggak akan dapat barang. Antri sampai capek 1, 2, 3 bulan nggak dapat kan faktanya dari Desember tuh. Nah ini breeze ada double bottom. Udah break apa belum ya, masih so-so lah. Level-level break 2050 break. Dia ke 2200. Potensinya ada nggak? Ada banget. Ke 2200 untuk kok 2200. 2100 ya 2200 bisa lah. Gitu. Itu untuk breeze. Nah, banyak yang kayak, saya nggak terbiasa kejar atas, saya sukanya doyannya beli bawah. Tapi kesel juga pasti di satu sisi, namanya manusia ya, ngelihat saham naik terus, ada yang punya, teman kiri kanan punya, teman segrup punya, nggak punya pasti kan ada jiwa FOMO yang bergejolak tuh. Iya, kalian paling gampang kalau kalian punya 10 juta, belinya 1-2 juta. Kalau naik pun, ya minimal punyalah, euforianya dapet gitu. Kalau jatuh pun nggak sakit, karena you tahu kan lu belinya mahal gitu. Bank tuh lucu, tapi aku nggak main sama sekali, aku juga nggak ngerekom ini, aku juga nggak beli sama sekali. Ini masih ada nih bank, targetnya tuh 1500. Nah level-level koreksinya 1250, 1212. Ini aku buat sebelum live sama Cici sama Rita atau belum ya, aku agak lupa sih. Tapi ini mantulnya tuh pas tuh. Kalau dibilang akumnya ada nggak? Wah, foreignnya tuh lumayan bang, BANK. Ada apa? Masih belum tahu. Kalian lah yang tahu, yang ada yang tahu gitu. Boleh coba ngabarin. Lalu Arto. Arto itu quite good dibanding dengan BBYB. Pergerakannya Arto per hari ini sendiri aja kayak ada tuker barang nih, CC 9M, DX 9M. Ini kayaknya tuker barang doang. Angkanya sama enggak? Ya angkanya mirip-mirip. Lalu ada foreign, ada mungkin fund lokal juga nampung. Ini ada foreign, ada AZ ya nggak begitu gede, tapi hari ini menunjukkan dia strong. Dan target ke 3600 masih, kalau mau beli 32 ke bawah. Sementara BBYB hari ini kalau nggak salah udah breakdown lagi supportnya. Jadi I think ini masalah internal problemnya tuh masih belum kelar. Dan untuk membeli 320 300 ini udah last. 320 300. Nah kalau ini masih breakdown, dia tuh kayak mau create head and shoulders tuh. Dia jangan naik lagi nih. Kalau dia naik lagi ke 400, kemudian turun lagi ke sini, lalu jebol, nah itu jadi HNS. Tapi kalau dia langsung turun ke sini, nah itu chance untuk reboundnya lebih gede. Kalau kita lihat Broxum ya so-so, karena kemarin begitu ada bantingan di bawah, udah kebanyakan keluar semua. Kalian coba lihat Broxum, kalian simpulkan sendirilah ya. Oke, lalu apa lagi nih? ASI itu kita nggak pernah bahas karena semenjak dia koreksi dari bagi dividen gede, ini kayak udah, kalian lihat nih foreign hari ini pun keluar masif-masifan ya. Jadi kalau kalian nanya sama aku, we must greedy when other feel full, sorry nggak berlaku buat aku di sini. Di ASI sorry pakai banget enggak. Kalau kita bicara MACD-nya memang ada divergence, tapi belum ya, mungkin 5
1.200 karena last low-nya 5.200 sampai 5.000. Nah di 5.000 aku pretty sure di 5.000 minimal ada rebound lah. Di 5.000 ya rebound ke 51, 52, 53, lu cari 3, 4, 5% tuh adalah di ASI. Potensinya gede. Nah hari ini tuh seller-seller semua bayangkan. MG-nya nampung 30 MRX yang keluar gede. Hampir 100 M hari ini doang. Meskipun ini hammer ya potensi-potensi rebound kecil ada. Tapi kalau untuk swingnya itu di 5.000, 51, 5.000, 5.100, 51 itu oke. Karena kalau untuk ngecari yang downtrend begini, kalian mesti tarik jangka panjang banget. Nah jangka panjangnya gimana? Nah bayangkan ASI kalau balik ke level COVID sih ya harganya murah jujur. Tapi dibilang dia bullish belum ya gitu. Dari sini udah ada double tops tuh udah jelek dari dia pembagian dividen gede. Lalu kemarin itu kan penjualan ASI kan salah satunya bisa meningkat karena banyak lini bisnis dia yang ketolong sama komoditas yang naik, sama harga call yang naik. Jadi kalau sekarang harga call turun, kemudian ya begitulah, kalian mau harap dia bullish kayak di tahun 2023 kemarin agak susah. Nah, BRPT kalau nggak salah hari ini distribusi broksumnya ya. Nah, kalian lihat sendiri foreignnya keluar. Tapi ini lokal-lokalnya yang angkat. Kalau kita tangkap grossnya yang gerakin. Nah, ini nih yang gerakin nih. Itu hebat tuh. Bayangkan ya. Tuh, nilainya 60-an biok 1113. Jadi ini hebat. Applause, big applause. BRPT ya seperti biasa MA200 masih ketahan-tahan so-so. Dari dulu saya nggak melihat BRPT itu bisa 2000 ke atas, dan bullishnya BRPT itu bakal start reversal di 1150. Kalau kita bicara chart di sini ini 1150, ini ada inverted head and shoulders, dan koreksi maksimal untuk BRPT saat ini adalah 1050. Boleh dicoba tuh. 1 lot, 2 lot, 1050 mah nothing tulus lah kalau beli ya. Lihat ini broker-broker semua modalnya di atas tuh. Nah, jadi kalau mau beli kayak 1080, 1070, 1060, 1050 kalau kalian ngetes, kemudian stop loss 1040 kalau rugi kan nggak seberapa ya. Tapi kalau rebound lumayan tuh. Jadi nge-create inverted head and shoulders dengan target balik ke 1300 lah kurang lebih. Lumayan. Jadi kan hari ini foreign keluar. Nah kalau ada yang panik besok turun sebentar dibawa sampai 1050. Nah kalau bisa tahan spare dikit lah 1040, 1030. Kalau sampai 1100 nah itu lebih baik stop lossnya di bawah 1100 meskipun agak dalam kalau kayak gitu. Nah itu potensi untuk reboundnya lumayan BRPT. Kalau kalian nanya sama saya, bisa nggak balik all time high? Bisa nggak 1800 lagi? Bisa nggak? Nggak kelihatan. Aku nggak sedukun itu. Tapi kalau kita bicara murah di bottom ada yang ngumpulin ada gitu. Tapi foreign ya so-so. Foreign hari ini termasuk keluar salah satu yang paling gede gitu. Lalu brand hari ini gimana ya? Brand juga hari ini distribusi foreignnya. Dan ya wajar lah, foreignnya tuh dari atas tuh udah CPM loh. Foreign dari atas dari semenjak distribusi kemarin tuh udah CPM belinya. Ini dia keluar ya wajar lah. NI yang biasa sering aku brand, nggak tahu ini siapa, levelnya 5.600 itu agak menarik juga. Kenapa? 5.600 dia beli 14M net buy hari ini 5606. Sementara closingnya aja 5650, 14M nggak mungkin lah bisa cuan kalau seandainya nggak ditarik gitu. Kalaupun mereka jual nggak mungkin bisa keluar juga 14M bignya, atau makin lama likuiditasnya makin berkurang. Jadi kalau kalian lihat brand sama BRPT mirip, ada pattern reversal tapi sayangnya tuh nyentuh resist. Jadi kalau dua ini koreksi brand sama BRPT, dan kalian harus lihat flow harian ya, jadi harus lihat bid over juga, lihat volume harian juga. Kalau ada yang ngumpulin di bawah, nah brand itu 52 sampai 49, maksimal 48.
Habis itu main di atas 6.000 lagi. Di viewku seperti itu. Pak Pepe yang gerakin ya nggak usah sok tahu lah, mana kita tahu. Oke. Targetnya kalau seandainya itunya kejaga, tapi belum tentu ke situ, ingat lo. Nah, properti, semua properti kan lagi koreksi, lagi adem-adem ayem, itu menarik. Tapi ingat, jangan harap beli langsung ini ya, langsung jalan ya. Ini udah nyampe targetku nih. 600, 580, ya maksimal 560 lah, sama atau sampai sini nih. 530. Ini udah last shot 530 nih. Karena dia nggak bisa lewat tren lainnya nih. SMRA nih, nih nggak bisa, ini nggak bisa. Nah, kemudian lucunya koreksinya tuh masih dengan foreign akumulasi dan volumenya tuh nggak gede-gede amat koreksinya. Jadi ya so-so lah kalau mau nabung sampai 530 SMRA oke. Kalau kita lihat brosum hari ini ya ada distribusi dari foreignnya wajar. Apalagi market begitu-begitu aja. Dan Ciputra kita lihat. Ciputra tuh yang lebih baik. Kenapa? Karena pergerakannya aku terus. Tuh hari ini aja AK beli sendiri 5 eman. Makanya koreksinya lebih susah daripada Sumarekon. Nah, buat kalian yang fundamentalis atau mungkin yang sering ngikutin perkembangan properti, nah apa tuh? Kenapa Ciputra lebih kencang daripada Sumarekon? Apakah penjualannya lebih oke atau salesnya lebih baik atau earn-nya hitungannya lebih make sense atau gimana? Kalian coba cari tahu tuh. Tapi yang pasti memang kelihatan Ciputra itu pergerakannya jauh much better dibanding Sumarekon. Nah, BSDE sama, ini murah juga nih. Posisi-posisi hari ini netral. Posisi BSDE sampai dekat-dekat 1000 aku oke. Panik. Percaya sama Ko Andri Hakim aja. To the moon katanya. Ya ini so-so bertahan di harga sebelum Rakisunya terbang dan 44, 48, 45 ya so-so lah, sideways begini. Kalau dibilang bakal breakdown maksimalnya mungkin 4.000 maksimalnya. Nah, tapi arahnya naik gitu. Penjualan dari semua project Ciputra lebih oke, tapi akhir tahun Sumarekon oke karena ada fee. Ya akhir tahun berarti ya. Oke. Apa ada kode broker indikasi bandara? Nggak peduli lah, nggak ada urusan. Nah, Pegio tuh hari ini lumayan ya, sempat 1290 tapi biasanya seller muncul. Biasanya sellernya tuh RF. Nah, tadi tuh muncul ini siapa ya? Hari ini YP justru. Ya, ini menurutku sih nyamar lah. Seller nyamar pakai YP gitu. Tapi foreignnya lumayan, KZ-nya lumayan nampung. Bukan foreign ya kayaknya. Coba cek deh kalian. Nah, intinya rumus Pegeo menurutku sama 12, ini 1230 lah. 1230 ke bawah makan sampai 1150, di atas 1250 trailing stop. Mau jual silahkan atau mau hold juga silahkan. Targetnya kalau lewat 1300 adalah 1500. Tapi ini mungkin boleh diabaikan dulu karena belum kejadian. Bisa aja nih double top selalu turun ke bawah. Nah, intinya di bawah 1150 you must out kalau menurutku. Habis cut loss GPRH rasanya gimana kok? Ya biasa aja. Cut loss mah GRPH. Jadi kan hari ini IPO penjatahannya tuh yang di atas 100 juta dapat 100%, yang di bawah 100 juta dapat 80%. Nah, aku iseng tuh 190 juta. Begonya aku tuh nggak baca gitu. Dan ini benar-benar kayak bosen ikut. Nah, habis itu dapet tuh. Dan aku jelas panik, aku jual. Dan aku jual di ARB, rugi berapa? 30 juta lah kurang lebih. Cuman yang jadi concern aku tuh gini. Ini hebatnya menurutku pergerakan GRPH. Kalau kalian lihat ya. Kita lihat nih. ARB dari GRPH kan berapa tuh? 67. Nah, kalau kalian lihat dari lot-lot gede yang ada, kita lihat lot paling gedenya di GRPH di harga 67. Kita coba cari
di ARB berani dimakan, berani ditarik ke atas. Kalau kalian punya duit pun belum tentu kalian berani. Kalian lihat sendiri. Jadi ini aku salut nih, aku tepuk tangan, hands up. Ini super good, super pintar, super berani lah kalau aku bilang. Dan ini kayak wah, ini cuannya nih lumayan nih kalau lihat dari modal-modalnya nih. Ya kan, sampai di atas juga masih di TikTok, sampai di atas juga masih dijaga nih pakai lotnya 8309, 8309 dan ini aku hands up. Jadi kalau kalian bilang GRPH kayak retail kejebak, aku bilang enggak, justru retail diselamatin di GRPH. Yang suruh kalian ngesap siapa gitu loh. Yang suruh kalian ngesap sebanyak-banyak siapa? Kalau aku ngesapnya dikit gitu, aku udah siap rugi gitu. Ya aku cut loss 30 juta kurang lebih. Ya biasa aja lah gitu. Namanya market, bisa buyback, aku sih nggak berani lah. Jadi aku nggak bahas untuk besok karena besok udah lain cerita. Tapi aku bahas kalau hari ini kalian bilang retail kejebak, enggak, justru retail diselamatin. Bayangkan kalau nggak ada yang mau hidupin di ARB, ya besok ARB lagi gitu. Nah, aman juga hari ini hebat. Nah, aman tuh rebound tuh ini masih ada nih ininya. Dari live sebelumnya waktu itu kan kita punya view 72 ke bawah, kita makan low-nya tuh 7050, nggak sampai 68. Dan hari ini pun akum sekali, bukan cuma akum sekali. Foreign-nya tuh udah 30-an M, angkanya 7450, bayangkan tinggi banget. Jadi besok turun lagi 72 menarik. Excel juga hari ini ada flow, aku sih cukup yakin harusnya BB atau something-somethingnya, biasanya BB atau broker gitulah. Oh, aku seujon guys. Jadi BQ, LG, GR nggak tahu nih dari mana, jarang sih, tapi ini lokal biasanya. Dan dia berhasil break high, hitungannya berhasil break high dengan ya Excel sama kan nih, targetnya 2470, 2500 lah, nanggung banget 2500. Dan tadi ada yang nanya MDKA, ini salah satu one of my big fail di Januari. Aku stop loss MDKA meskipun jadi gini, MDKA kenapa aku stop loss, aku mau kasih lihat nih. Ini cara untuk kalian nentuin support yang paling mudah dan paling akurat. Dan kenapa banyak orang bilang kayak, kok support lu kok bisa rebound pas gitu. Kok lu cari ini, sebenarnya nggak ada rahasianya. Jawabannya paling sederhana itu, kalian lihat mulai candle di mana ada rally. Kalian cari titik terbawahnya. Nah, itulah titik-titik di mana ada potensi terdapat pantulan. Logikanya gimana? Logikanya ya, most likely ya, candle seperti ini itu most likely di closing tuh akum. Dan most likely ada yang ngangkat, memang udah disiapin untuk hari itu untuk diangkat. MDKA bisa rally kayak ini, anggap berapa, 6-7% dalam satu hari dan nggak longsor, nggak, itu kan artinya ada yang nampung 20 Desember ya. Kita lihat 20 Desember siapa. BK dan RF dan NI dan YU dan AK, ini foreign semua nih, kenceng-kenceng nih, levelnya 26. Nah di atas saya nggak tahu dia udah jualan atau enggak, karena bisa aja dia udah jualan di atas. Tapi kita coba lihat tuh logikanya, mereka begitu nahanin, mainin harga ke atas, level-level mereka tuh yang terekam di memori mereka itu 2425 karena mereka nariknya dari bawah kan, 23 24 25. Begitu ini di atas, whatever mereka udah TP atau belum, saya nggak tahu karena itu nggak bisa di tracking. Tapi begitu menyentuh level terbawah dari mereka pernah angkat, ya most likely mereka bakal ngejaga. Nah itu logikanya. Kalau kita lihat 16 Januari lagi, nah ini muncul lagi, tapi ya ini dengan broker yang sedikit, ya you know lah, ini kan salah satu ininya apa, underwaternya kalau nggak salah. Nah lalu kita lanjut lagi di 17-nya, plum, RF-nya muncul lagi. Yang kemarin ngangkat di sini RF-nya muncul lagi. Ya jadi whatever RF nyangkut di atas atau enggak, tapi yang pasti ini pembelian yang besar. Nah that's why dia bisa rebound di sini. Aku pribadi waktu itu di grup aku sempat nyaranin kalau kalian bisa nahan sampai 2-3 hold. Sementara aku sendiri nggak nahan karena aku udah beli kegedean. Dan itu udah porsinya out of my risk. That's why kayak ya udahlah, aku juga nggak sempat kejar dan ini kenceng. Dan aku sih nargetin hari ini 27. Syukurnya sampai 27.10.
Dan beberapa keep memang. Sebentar ya, coba lihat. Mana coba kita cari. Beberapa ada yang keep badan aku sendiri, bahkan enggak tuh. Bahkan ada yang say thanks karena keep, padahal aku sendiri enggak. Tuh ini lagi cuan 13 jutaan gitu. Average 24 40, dia mau average down 23 20 enggak dapet. Nah aku sendiri nggak tahan karena porsiku udah kegedean. Jadi memang kita mesti siapin rules masing-masing ya. Kalau gini ya, kayak GRPH nyesel nggak kok lu nggak jual, lu jual ke awalan? Jawabannya enggak. Bayangkan kalau ARB aku nggak jual, artinya aku nggak disiplin. Dan itu kalau nggak ada yang hidupin hari ini, kalian lihat sendiri. Kalau MG-nya nggak hidupin hari ini, nah mati saya. Besok bisa lebih ARB lagi. Jadi meskipun dia rebound, hari ini potensinya bisa cuan 20-an juta kalau saya nggak jual. Tapi saya nggak punya keberanian seperti itu. Saya nggak punya mental untuk nge-hold sampai meskipun ARB gitu loh. Jadi itulah privilege dari big money ya, seperti itu. Dia bisa ngegerakin harga. Sementara retail itu nggak dapat privilege untuk mengetahui arah harga saham kemana. Kita cuma ngikutin. Nah sadarilah itu. Jadi kalau seandainya kalian kayak kesel sekali karena GRPH kalian jual di ARB, kemudian ternyata dia kenceng, kalian nih boleh kukatakan kayak nggak sadar posisi gitu loh. Kita ini retail, kita ngikutin. Nah kalau memang kalian punya rules sampai 2-3 kali ARB mampu nahan, ya artinya kan kalian punya napas panjang. Kalau napas kalian panjang, go ahead silakan gitu. Jadi as a retail kita nggak punya privilege untuk ketahui harga saham kemana. As a retail, privilege kita adalah kita bisa keluar dan masuk dalam waktu yang cepat. Kita ngebanting paling gede 1, 2, 3 tick selesai. Sementara big money kalau ngebanting 2, 3, 4 tick belum tentu habis loh. Jadi tiap orang, tiap posisi itu punya keunggulan dan kelebihan masing-masing. Nah kalian pilih yang mana? Menurut kalian memangnya enak jadi big money? Kalau kalian akum gede naik ke atas, jaga bid panjang apa segala macam, buat transaksi tapi nggak laku-laku gimana? Nggak bisa keluar gimana? Nah uang kalian bisa bukan lagi habis, bisa sampai berutang. Kalau kalian retail, keluar masuk cepet. Nah tapi kalian cobalah jadi retail dengan point of view seperti mereka, atau minimal mendekati arah-arahnya mereka. Minimal average gak jauh-jauh amat dari mereka gitu. Jadi kalau ditanya kesal gak saya jual GRPH lalu arah, enggak sama sekali. Padahal dalam hati saya nangis sih. Ya enggak, bercanda. Nah intinya gitu. Kalian harus tahu posisi kalian, privilege kalian, dan kalian punya rules yang harus kalian jaga gitu. Dewa hari ini lumayan, hampir semua saham perbakrian tuh ada spike, cuman sayang setiap ada spike sellernya masih muncul. Makanya aku agak-agak ya mungkin belum lah gitu. Tapi kalau dibilang ini ada arah-arah untuk ngelewat 70 atau ke 70 lagi. Hari ini yang ngebeli siapa? Salah ya. Ini tanggal berapa sih? 18. Plum. Nah lumayan lah. Dan ini saham yang di akum hari ini. Kalian boleh lihat sendiri saya salah atau benar, kalian coba lihat sendiri. UNTR, BRIS, BTN, Arto, Dewa, MDKA, Aman, Ciputra, BSDE, ICBP. Nah ICBP ini ya aku juga nggak tahu ada apa di ICBP. Kenapa pergerakannya tuh promising for me. Broksumnya oke, TA-nya bagus. Dan ya ada arah-arah dia ke last high dia 11.800. Tapi jujur aku nggak main sih. Ini too slow for me gitu. Nah silakan tanya Adro menurut hari ini kan merah. Menurutku retrace-nya baik, lumayan gak jelek. Foreign juga masih akum. Nah kalau kalian mau beli sampai 23, 24, 23 itu oke. Jasa Marga gimana ya? Apa kabarnya ya? Soso menurutku bakal move to ABC. ABC hati-hati nih kalau pecah 4.600, hati-hati. Antam on support, kalau dibilang murah iya, dibilang low risk iya. Kalau dibilang hari ini juga lumayan ada yang akum nggak ya? Netral, hari ini netral aja, tapi ya potensi untuk rebound ada. Low risk asal lu bisa jaga di bawah 1.006.
Pegas aku ngelihat ada 2-3 kali flow muncul, cuman sayangnya foreign-nya tuh masih masif keluar tuh. Pegas sendiri aku lihat tuh kayak dia lagi nge-create inverted and then shoulders, dan ini ada bau-bau reversal kalau ngelewat 1160 dengan catatan dia mampu mempertahankan level 1100-nya. Jadi maksimalnya itu 1100. Jadi kalau dia koreksi begini, itu ini bahu kirinya. Nah ini sayangnya nih kemarin harusnya udah breakout, tapi tuh aduh ada yang keluar agak gede gitu loh. Tapi posisi bottom harusnya ada yang kumpulin lagi sih. Some value kan, you know what I mean, some value kan. PTPP enggak untuk invest, mungkin masih bisa lebih murah kali ya. Era retailers salah satu yang lumayan good. Nah ini targetnya MA 200 clear lah ya hari ini. 3 low-nya tuh 40 something. Hari ini pasti aku nih kalau model-model begini. CC-nya lumayan, AK, OD, musuhnya retail. Oke lah, era. MAPI tuh menarik tuh. Pum. Tuh. Menurutku MAPI any correction tuh baik, cuman mungkin ini agak lama ya. Bakal sideways ya. Acces. Ini konsolnya juga bagus dan masih hampir setiap hari. 12 Januari aku enggak ya, netral sih, ada yang keluar ada yang beli, so-so lah. Brand udah dibahas, BRPT udah dibahas. Nice. Kalau dari awal sampai sekarang ini UI, ini underwriternya enggak sih? Ini lewat 800 sih bisa ke 1000 nih. Kalau lewat 800 nih bener-bener begini biasanya kenceng. Tapi ingat ya, ini beresiko sekali. Saya nggak rekom ini. Maksudnya saya nggak bilang ini bisa masuk ke porto kalian. Tapi kalau yang saya lihat lewat 800, 900, 1000 tuh bisa. Energi tuh bagus. Cegas nih sepertinya favorit sekali ya. Nah ini energi ya gini lah, MA 200 ketahan 230 balik ke 250 bisa. Cegas aku nggak paham, aku nggak ikutan. Wih, pantes, menarik sih ini, menarik. Maksudnya kok bisa sih BK? Gimana caranya coba? Ini kenapa asing masuk gitu loh? Menarik, di bawah 700, 650 menarik. Kalau dibilang all time high mungkin potensinya ada. Kalau kita lihat dari bottom 15 Januari itu yang penting. Bentar ya. Di 12 Januari PO-nya keluar di pucuk. Menariknya di 15 Januari PO-nya makan balik. Ini hebat nih. Dia jual 461. Dia beli 461, sementara dia jualnya. Boleh gak sih aku bahas begini? Boleh lah ya. Dia ngejual 60-an M di 596 ya net sell. Kemudian dia beli balik. Dia beli balik 460. Wah, cuan banget lah. 596 itu cuan berapa ratus poin itu. Mantap di bawah, lalu naik ke atas sampai sekarang. Udah keluar apa belum? Belum. 580 dan average-nya murah. Ini hebat sih. Tepuk tangan. Hebat. Nggak ada urusan. Aku nggak rekom. Aku cuma bahas doang.
Mau beli atau enggak urusan kalian. Ini enggak dalam proksiku. Kalaupun aku beli, kalau aku trading beli mungkin ada, tapi ya itu beli jual dalam satu hari mungkin. Oke, sekian dan aku ucapin selamat malam. Anyway, buat kalian yang nanya kenapa tahun ini aku putusin beli fixed rate, aku bisa tunjukin real uangku di dalam aplikasi karena aku pengen ngebuktiin teoriku bahwa suku bunga yang tinggi ketika suku bunga dinaikkan itu masa matinya bonds. Kalian lihat bonds di USD di US itu udah naik sampai sempat 4%-an, bayangkan. Sampai Bank Silicon Valley bangkrut, Credit Suisse bangkrut, First Republic bangkrut. Itu most likely kebanyakan karena simpan USD terlalu banyak, kemudian harganya makin murah dan mereka kesusahan likuiditas. Saat ini, saat dimana suku bunga udah mau dipangkas, nah itulah saatnya bonds are back. Nah kalau kalian ada postingan pertama saya hari ini, ada yang tulis bonds are back, yang artinya memang inflow ke pasar modal, apalagi emerging market itu akan kerasa. Most likely tahun ini, tahun depan, itu bakal kerasa. Kenapa? Dengan catatan, China itu nggak makin hancur, atau minimal hancurnya nggak hancur-hancur banget. The Fed jadi pangkas suku bunga, inflasi kejaga, perang nggak begitu meluas, maka akan ada aliran dana dari foreign ke emerging market. Masuknya ke saham dulu nggak? Enggak. Pasar modal kita paling gede itu di bonds, jadi bakal ke bonds dulu, baru ke equity. Nah, ini yang sekarang kalian rasain ini, itu limpahan-limpahan inflow dari bonds. Jadi foreign yang dari emerging market nggak tahu mau taruh duitnya di mana, dia pindahin ke Indonesia, dia beli bondsnya Indonesia, sisa duit pindahin ke equity, beli bonds Indonesia, sisain duit pindah ke equity. That's why saya putusin, saya cicil sedikit bonds, kemudian saya pengen lihat yieldnya bisa maksimal tahun ini berapa. Di viewku di atas 10%.